Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada sesi kali ini. Kita akan belajar di intensifikasi bahasa Arab di Pusat Bahasa di IAIN Metro Lampung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang tahiyah atau sapaan ya. Menyapa. Tahiyah itu artinya sapaan. At-tahiyyah wassalama. Tahiyah itu artinya sapaan. At-tahiyyatul mubarakatus salatut thayyibatillah. Sapaan yang baik itu ketika Rasulullah SAW ya. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini, sesi kali ini kita melanjutkan materi ya. Materinya ini ada di buku ini. Buku ini berjudul Kutaibul Lughatil Arabiyyah As-Sa'idah lil Mubtadi'in. Ini adalah buku saku bahasa Arab yang menyenangkan, As-Sa'idah lil Mubtadi'in, untuk pemula, dan ini digunakan untuk pengantar materi pembelajaran dalam bahasa Arab di kelas intensifikasi bahasa Arab di Metro. Nah, untuk materi kali ini ya, di kompetensinya di sini adalah ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan di buku ini, di modul ini. Yang pertama adalah kompetensi maharatul kalam atau kemampuan berbicara. Kemudian yang kedua adalah maharatul qiraah atau kemampuan membaca teks ya. Kemudian kalau maharatul kalam itu orientasinya untuk mengungkapkan informasi secara lisan, baik dalam bentuk paparan ataupun dialog sederhana. Maharatul kalam, jadi kemampuan berekspresi, kemampuan menyampaikan informasi kepada audiens ya, kepada lawan bicaranya ya. Kemudian maharah yang kedua adalah maharatul qiraah atau maharah kemampuan membaca, di mana standar kompetensinya adalah mahasiswa mampu memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana. Jadi kalau maharatul kalam itu lebih pada mengekspresikan gagasannya, mengekspresikan informasi, menyampaikan informasi, tapi kemudian untuk yang maharatul qiraah itu bagaimana menyerap informasi ya, menggali informasi dari paparan, dari teks yang dia baca dalam wujud dialog atau dalam wujud paparan wacana sederhana. Baik, kemudian untuk pertama di halaman 1 kita akan belajar tentang at-tahiyyah atau sapaan ya. Sapaan itu apa? Sapaan itu adalah bagaimana kita menyapa orang yang pertama kali kita temui ya. Biasanya kalau kita ketemu dengan orang, nah kita bisa menggunakan sapaan ya untuk istilahnya ngloroi nek cara orang Jawa itu kan. Ngloroi atau menyapa itu ya. Nah, sapaan ini ada banyak ya, tapi kita bisa kelompokkan ke dalam dua jenis ya. Yang pertama sapaan yang dilakukan dalam rentang waktu, artinya ada ketentuan waktu penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah sapaan yang digunakan secara formal, secara umum ya, misalnya secara umum tanpa terikat dengan waktu, tanpa terikat dengan tempat. Tapi ada juga sapaan yang terikat dengan kondisi tertentu ya, kondisi tertentu. Misalkan kondisi orang tersebut berdatang gitu kan. Nah, jadi secara garis besar bisa dikelompokkan. Yang pertama sapaan yang bersifat general, yaitu salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sapaan yang bersifat general, bisa digunakan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan tempat ya. Kemudian yang kedua adalah sapaan yang berbatas waktu. Nah, jadi misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu ya. Nah, selamat malam gitu ya. Nah, kalau berbeda dengan bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu menggunakan sapaan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam itu ya kalimatnya sama-sama menggunakan kata selamat. Yang berbeda cuma kalimat belakangnya itu ya, pagi, sore, siang, malam itu kan. Nah, sementara dalam bahasa Arab itu agak berbeda ya. Beda di mana? Nah, kita lihat ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab untuk menyapa pagi hari ya, kita menggunakan sabahul khair ya. Sabahul khair. Ya, kemudian kalau jawabannya sabahun nur. Untuk siang hari kita menggunakan naharuka sa'id. Jawabnya sa'idun mubarak. Kemudian kalau untuk sore hari masaul khair.
Jawabannya masaus surur. Ya, jadi sekali lagi untuk pagi hari kita gunakan subahul khair. Ya, jawabannya subahun nur. Siang naharuka sa'id, jawabnya sa'idun mubarak. Sore masaul khair, jawabnya masaus surur. Ya. Nah, subahul khair artinya selamat pagi, pagi yang baik ya kalau secara letterlek ya. Kemudian subahun nur, pagi yang bercahaya, pagi yang cerah, pagi yang terang ya. Kenapa kok menggunakan kata subahun nur ya? Karena pagi itu kan masa permulaan setelah gelap ya. Setelah gelap kemudian datang cahaya, maka kita menggunakan kata subahun nur. Subahul khair, kita berharap bahwa pagi itu akan diisi dengan kebaikan. Kemudian siang naharuka sa'id ya. Nah, kalau yang agak unik begini ya. Yang agak unik itu di sini subahul khair sama subahun nur. Subahul khair itu menceritakan tentang suatu kondisi ya, kondisi yang bersifat alam, kondisi alam, kondisi lingkungan yang bersifat baik. Sama seperti sore hari masaul khair ya, sore yang baik. Masa usurur, sore yang penuh dengan kebahagiaan ya. Dan kemudian kalau siang hari kita menggunakan kata naharuka sa'id. Sa'id itu artinya apa? Sa'id itu ya bejo itu ya keberuntungan ya. Nanti naharuka sa'id, siang yang penuh dengan keberuntungan. Semoga siangmu, jadi ini doa ya. Naharuka sa'id, semoga siangmu, ada katakan di sini. Naharuka sa'id, semoga siangmu itu mendapatkan keberuntungan. Nah, terus dijawab sa'idun mubarak, semoga keberuntungan itu yang diberkahi. Ya. Berkah itu sesuatu yang kebaikan yang berlipat ganda. Gitu ya. Sa'idun mubarak. Nah, kenapa kok menggunakan kata istilah sa'id itu bukan khair itu ya. Kalau khair itu kan kondisi. Tapi kalau siang kan begini. Kalau pagi hari yang baik itu kan suatu kondisi yang kita tidak melakukan banyak hal di situ. Dalam artian kondisi baiknya pada pagi hari itu kan terjadi karena dengan sendirinya. Artinya kita tidak mengupayakan pagi hari agar terjadi baik kan tidak. Tapi kalau siang hari itu kan kita bekerja, kita belajar dan segala macamnya, yang itu kita melakukan sesuatu, melakukan upaya untuk diri kita, melakukan upaya untuk lingkungan kita. Nah, kita berharap upaya yang kita lakukan itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena ada upaya di situ ya. Ada kasab upaya manusia di situ. Nah, kita mendoakan naharuka sa'id, semoga upaya yang kita lakukan, kerja yang kita lakukan, belajar yang kita lakukan itu mendapatkan keberuntungan. Nah, dijawab lagi sa'idun mubarak, semoga keberuntungan yang kita dapatkan itu mendapatkan keberkahan. Berkah itu apa tuh? Yang berlipat ganda. Gitu ya. Sa'idun mubarak. Kemudian kalau selamat sore kita menggunakan masaul khair, sore yang baik. Jawabannya masa usurur, sore yang penuh dengan kebahagiaan. Kok bahagia kenapa? Ya bahagia karena siangnya sudah mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberkahan, maka sorenya kita menjadi bahagia. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini untuk pagi, siang, dan sore. Kemudian kalau untuk malam hari bagaimana? Oke, kita lihat ya malam hari. Oke. Nah, kalau untuk malam hari ya, kita menggunakan kata ini ya. Lailatuka sa'idah. Ya, lailatuka sa'idah. Oke, ini untuk malam hari. Lailatuka sa'idah, semoga malammu juga penuh dengan keberuntungan. Ya, lailatuka sa'idah. Kemudian sa'idun mubarak. Ya. Semoga malammu sa'idun mubarak sama ya artinya ya. Semoga malammu juga penuh dengan keberuntungan. Ya. Kemudian marhaban. Ya. Oke, jadi untuk malam hari kita menggunakan lailatuka sa'idah atau dan jawabnya adalah sa'idun mubarak. Nyambung ya, sa'idun. Jadi lailatuka sa'idah, selamat malam, jawabnya adalah sa'idun mubarak. Loh, kok beda Pak? Yang di atas pakai sa'idah, yang belakang kok sa'id? Beda ya, bedanya karena di depan ini menggunakan lailah, di sini ada tak ya. Ini adalah tak muannas, maka sa'idun juga menggunakan tak yang sama-sama muannas. Sa'idah, lailatuka sa'idah. Kemudian sa'idun mubarak, ini tidak menggunakan tak ya. Kalau pakai tak boleh enggak? Ya boleh, tapi nanti disesuaikan. Sa'idatun mubarakah. Jadi kalau dikasih tak
ya di sini jadinya sa'idatun mubarakatun ya, sa'idatun mubarakah gitu ya, kalau mau digunakan seperti itu. Kemudian untuk menyapa orang yang baru saja datang, kita sebagai tuan rumah misalkan ya, ada tamu yang datang atau ada teman yang berkunjung ke tempat kita. Nah, cara menyapanya bagaimana? Cara menyapanya kita bisa menggunakan marhaban ya. Marhaban, selamat datang, atau ahlan. Artinya juga selamat datang, atau lebih lengkapnya ahlan wa sahlan ya. Ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang. Jawabannya ahlan, ahlan bi. Ya, ini satu paket. Ya, ini juga satu paket. Oke, marhaban. Kemudian jawabannya adalah ahlan bi. Ya, kemudian ahlan wa sahlan, jawabannya juga ahlan bi. Oke, kemudian lalu apa toh bedanya antara marhaban dengan ahlan? Bedanya adalah pada aspek penggunaannya ya. Kalau marhaban itu biasa digunakan untuk menyapa orang yang memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan. Kita menggunakan istilah marhaban. Contohnya apa? Misalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan penuh dengan kemuliaan. Maka kita menyapa bukan dengan ahlan wa sahlan Ramadan, tapi marhaban bi syahri Ramadan ya. Marhaban syahri siyami, marhaban marhaban syahra siyami, marhaban syahra ibadah, marhaban ya khaira khalqillah ya. Demikian juga kalau kita menyapa Rasulullah kan juga begitu, bukan ahlan wa sahlan Rasulullah, tapi marhaban ya. Ya Nabi salam alaika marhaban ya. Ya Rasul salam alaika marhaban. Ya Habib salam alaika marhaban. Salawatullah alaika marhaban. Itu ya, marhaban ya. Jawabannya adalah ahlan bi. Selanjutnya adalah kita bertanya kabar ya. Kaifa haluk ya. Pakai tanda tanya. Ini nadanya nada bertanya. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Jawabannya apa? Bi khairin walhamdulillah. Ya. Kaifa haluk, bagaimana kabarnya? Bi khairin walhamdulillah. Kabarnya baik-baik saja. Ya. Jadi kalau malam hari kita menyapanya dengan lailatul sa'idah, sebenarnya sa'idatun mubarak atau sa'idatun mubarakah atau sa'idatun mubarak. Kemudian kalau untuk menyapa orang yang baru datang, kita menggunakan ahlan wa sahlan atau menggunakan marhaban. Jawabnya ahlan bi. Kemudian untuk bertanya kabar kita menggunakan kaifa haluk. Jawabannya bi khairin walhamdulillah. How are you? Fine ya. Oke, kemudian kalau kita bertemu dengan orang yang baru ya di kampus misalkan, mahasiswa baru, kita belum ketemu dengan siapa-siapa, bagaimana cara menyapanya? Kita lihat. Nah, ini adalah cara kita menyapa dengan orang yang baru yang kita pengen tahu dari mana dia berasal. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan ini. Min aina jita, Anda dari mana? Ya. Anda datang dari mana ya? Anda datang dari mana, atau Anda barusan dari mana ya? Jadi min aina jita. Bisa ana min metro, saya dari metro. Ana min Batanghari. Ya, saya dari Batanghari. Jadi pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan kita datang dari mana. Datang itu maksudnya bisa jadi 1 jam yang lalu kita berada di mana, begitu kan? Kita berangkat dari mana? Startnya dari mana gitu kan? Nah, itu kita menggunakan istilah min aina jita. Ana min metro. Kalau kita mau bertanya tentang tempat tinggal ya, tempat tinggal, domisili, nah kita bisa menggunakan ini. Aina taskun, di mana Anda tinggal? Ya. Nah, ini kita sesuaikan isinya. Askunu fi Bumiharjo, saya tinggal di Bumiharjo. Atau askunu fi Batanghari, saya tinggal di Batanghari. Askunu fi Pekalongan, askunu fi Bandar Lampung, askunu fi Bandar Jaya, askunu fi Gaya Baru, askunu fi Kalirjo, askunu fi Masuji, dan seterusnya ya. Kemudian ketika sudah berkomunikasi dan kita ingin mengucapkan selamat tinggal, bye gitu ya, nah, kita menggunakan gini ya, ma'assalamah ya. Ma'assalamah artinya apa? Semoga engkau diliputi keselamatan. Jawabannya ilal liqa, sampai ketemu lagi. Ilal liqa. Nah, yang unik untuk yang ini
ma'assalamah dan ilalak itu bisa dipertukarkan ya. Jadi kalau misalkan kita yang pamit, kita bisa menggunakan ma'assalamah, juga bisa menggunakan ilaliko ya. Karena Anda mau pergi ya, gitu, Anda mau berpamitan, boleh Anda menggunakan ilaliko itu atau ma'assalamah ya. Kalau misalkan Anda menyatakan ma'assalamah ya, dijawab ilaliko gitu ya. Kalau Anda menyatakan ilaliko, maka nanti bisa dijawab dengan ma'assalamah gitu ya. Terus kemudian ditutup dengan salam ya, wassalamualaikum, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Baik, saya garis bawahi lagi ya. Jadi untuk sapaan ada dua macam ya, ada sapaan yang terikat dengan waktu dan sapaan yang tidak terikat dengan waktu. Jadi gampangannya gitu ya. Yang terikat dengan waktu ya berarti selamat pagi, sore, siang, dan malam ya. Kemudian yang tidak terikat waktu ya itu bisa digunakan secara general, misalkan untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang terikat dengan waktu, untuk yang pagi kita menggunakan subahul khair, jawabannya subahun nur. Kalau pada siang hari, naharuka sa'id, jawabnya sa'idun mubarak. Kemudian kalau pada malam hari, sore hari kita menggunakan lailatuka. Kalau sore hari masaul khair, jawabnya masaul surur. Kalau malam hari lailatuka sa'idah, jawabnya sa'idun mubarak. Kemudian kalau tanya asal ya, kita menggunakan apa, min aina cita, itu min metro ya. Kemudian untuk menyapa orang yang berdatang, kita menggunakan ahlan wa sahlan atau marhaban ahlan wa sahlan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk di LMS-nya nanti silakan teman-teman bisa mencoba untuk membaca dengan volume yang keras, nanti direkam kemudian dikirimkan di LMS untuk masing-masing menggunakan kalimat sapaan ini ya, entah untuk bertanya ataupun dengan menjawab. Baik, kemudian saya cukupkan untuk hari ini. Kita sampai ketemu, kita lanjut di LMS ya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.